Shalom teman-teman. Senang banget bisa beribadah lagi sama teman-teman. Walaupun secara online, tapi mengucap syukur banget bisa menyapa lagi teman-teman di rumah. Kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, aku mau ngasih tahu nih bahwa walaupun kita online kayak gini, tapi hadirat Tuhan itu nggak dibatasi oleh apapun. Dan saya berharap teman-teman di rumah juga menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan dengan beribadah dengan sopan, dengan layak. Sebelum kita beribadah, marilah kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap waktu yang diberikan kepada kami. Mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan, saat ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami. Kami percaya walaupun ibadah kami online, tapi Tuhan hadir. Biarlah Tuhan dalam ibadah ini boleh lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi pujian dan penyembahan yang manis didengar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman gimana nih? Udah 2 bulan di rumah, udah cukup rebahannya? Iya. Nah, gimana liburannya di rumah udah 2 bulan, 2 bulan lebih ya? Santai-santai di rumah, nggak bisa dolan-dolan. Iya, nggak bisa kemana-mana. Ada juga yang kemarin habis ujian. Nah, gimana tuh ujiannya? Seru kan? Ujian online loh. Ujian online bukan main kan. Nah, teman-teman,
Kita pernah nggak sih ngerasa kalau kita tuh kadang takut gitu, takut kalau gimana tiba-tiba kita besok nih kena corona, nah gimana dong? Nah teman-teman nggak boleh takut karena kita semua tuh diberi kuasa oleh Tuhan, kita semua tuh ada dalam lindungan Tuhan. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Teman-teman boleh bangkit berdiri dan sambil bersemangat ya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman boleh duduk kembali. Gimana Ya. Ci? Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku ajak teman-teman buat kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita menyatukan hati kita untuk mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Aku ajak teman-teman buat kita menyanyikan Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu Tuhan selalu besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang.
teman-teman buat kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di bunga tanganmu aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, teman-teman, firman akan disampaikan oleh Rasa Esther. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bukakan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh bisa kami mengerti, kami fahami, kami simpan dalam hati kami, dan kami lakukan hari demi hari dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami dari segala hal yang berusaha mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ini adalah kisah tentang Nabi Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi ini adalah kejadian setelah Nabi Elia itu berperang melawan 400 nabi-nabi Baal. Lalu kemudian dia dengan kuasa Tuhan bisa menurunkan api dari langit untuk membakar korban yang ada di atas mezbah, sedangkan 400 Nabi Baal itu tidak bisa melakukannya. Lalu kemudian setelah itu Nabi Elia dikatakan membunuh semua 400 Nabi Baal itu. Ini setelah itu, saudara. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh ia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia,
Lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau survei sedikit mood kita hari ini. Belakangan ini, saudara, how do you feel? Bagaimana perasaanmu atau mood kamu belakangan ini? Apakah kamu unhappy, tidak merasa bahagia? Ya, sering murung, sering mengasihani diri, sering merasa diri itu malang, gitu loh. Nothing to do, tidak ada sesuatu yang menarik, gitu ya. Ya mungkin karena pengaruh kita di karantina nih. Lalu kemudian karena kita unhappy, kita tidak bahagia, kita mulai mencari-cari sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Kita kontak teman kita mungkin, ya. Kita cari teman kita yang selama ini menjadi teman bicara kita dan lain sebagainya, atau mencari kegiatan-kegiatan yang kira-kira membuat kita itu merasa hidup ini masih berguna sekarang ini. Entah kita coba resep baru kah, ataukah kita coba game baru kah, ataukah kita coba ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, apakah juga karena ketidakbahagiaan kita ini lalu pernah gak teman-teman jadi gak punya selera makan? Jadi merasa tidak bahagia, merasa murung, malang, ya, cari-cari sesuatu seperti orang gabut gitu, kata bahasa anak-anak sekarang. Malas makan, gak selera. Pernah gak kamu gak makan seharian? Lupa, entah lupanya karena main game dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalau tanda-tanda itu ada dalam diri kita, saya mau kasih tahu, itu sudah warning buat kita, saudara. Di karantina, stay at home bukan berarti kita lalu bisa murung, malang, mengasihani diri sendiri dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Tetapi saat-saat seperti ini kita tetap harus punya satu hal yang namanya pengendalian diri. Kalau tanda-tanda itu sudah ada dalam kehidupan kita nih, itu berarti kita mulai dijangkiti satu virus yang lain. Bukan corona, tapi kebosanan. Dan itu sama mematikannya, saudara. Seperti yang kita baca di dalam Alkitab tadi. Itu adalah kisah tentang Nabi Elia. Bagaimana dia itu mulai merasa bosan. Sampai-sampai dia tidur seharian. Dibangunin baru mau bangun makan. Bisa gak sih orang tidur seharian? Mungkin bisa, tapi banyak tidur itu bukan berarti sehat. Malah bikin tubuh kamu bisa lebih sakit-sakitan. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia ini, saudara. Dia bosan, bahkan kebosanannya itu sudah sampai tingkat depresi, sehingga dikatakan kemudian di ayat yang ketiga itu sampai ayat yang keempat bagian B. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai mengasihani dirinya, mengasihani kondisinya. Aku ini sudah bekerja bagi Tuhan dengan giat dan sebagainya, tapi aku malah dikejar-kejar, tidak ada yang baik dalam diriku, malah nyawaku sekarang terancam. Dia bilang, Tuhan cukup, sekarang ambil saja nyawaku. Saudara, virus kebosanan itu membuat orang malas bergerak, malas hidup, malas makan dan lain sebagainya. Apa sih kira-kira penyebab daripada Elia itu merasakan kebosanan sampai tingkat tinggi seperti itu? Tidak lain adalah dikatakan di dalam ayat yang kedua di situ, dia merasa takut kepada seorang perempuan yang namanya Isabel. Isabel itu adalah istri daripada Raja Ahab. Di ayat yang kedua, Isabel itu berkata begini, beginilah kiranya para Allah menghukum aku,
Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu atau nyawa Elia sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah dibunuh Elia pakai pedang. Saudara bayangin ya saudara, Elia itu nabi yang besar, imannya kuat, dia nabi yang berani saudara. Dia melawan 400 nabi Baal sendirian. Dia berhasil untuk meminta pertolongan Tuhan, menurunkan api dari langit. Lalu kemudian setelah itu dia bantai semua 400 nabi Baal itu. Tapi sekarang dia takut sembunyi seperti tikus, saudara, karena seorang perempuan. Di mana keberanian Elia? Kenapa dia sampai begitu rasa takut, saudara? Dalam ketakutannya itu dikatakan dia menyendiri di padang gurun. Padang gurun itu saudara dikasih Tuhan, satu gurun pasir yang besar. Jadi situ isinya cuma pasir tok. Kalaupun ada orang bangun rumah nanti bisa tenggelam karena badai pasir dan lain sebagainya. Tidak ada orang tinggal di gurun pasir. Tidak ada kehidupan sedikit pun di sana. Elia malah masuk ke sana. Jadi benar-benar rasa takutnya itu membuat dia itu sampai mencari sesuatu yang aku tidak mau hidup lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati dengan ketakutan kita. Kadang-kadang ketakutan kita itu membuat kita sampai lupa akan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Lupa bahwa Tuhan sudah memberkati, melindungi, memberikan dia kuasa yang besar. Karena gertakan ancaman seorang wanita, Nabi Elia bersembunyi, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir bukan cuma Nabi Elia saja. Kita ngomong Nabi Elia begini begitu. Kita kadang-kadang juga dijangkiti perasaan takut yang sampai kepada kebosanan seperti Elia. Hari ini kita bagaikan dilanda ketakutan, saudara. Ketakutan. Ya, nanti kalau keluar kena virus yang mematikan, harus ini dan itu. Dan itu memang prosedur atau protokol yang harus kita lakukan saat ini, saudara. Kita harus jaga kebersihan, rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin mandi. Ya, saudara jangan lupa walaupun di rumah harus tetap mandi ya. Ganti baju yang bersih setiap hari. Jadi bajunya itu jangan dipakai malam sampai malam lagi. Jangan malam bangun tidur mandi ganti baju, saudara ya. Rajin-rajin cuci baju. Ya, seperti itu, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti lalu ketakutan terhadap penyakit itu menjangkiti kita sedemikian rupa sampai-sampai apa-apa kita jadi paranoid. Kita kena apa sedikit kita takut, kita kena itu sedikit kita takut dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Yang penting saudara sudah jaga kebersihan, tidak keluar-keluar sembarangan, tidak bergerombol, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengundang penyakit itu dalam diri saudara, itu cukup. Dan ingat, di tengah-tengah ketakutan seperti sekarang ini, kuasa Tuhan itu tidak terbatas untuk kita, saudara. Melindungi kita, tetap berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk saudara. Dan ingat, kita gak pernah sendirian. You never alone. Ya. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Ada saudaramu, ada teman-temanmu. Tetap berteman, tetap bersahabat lewat online tentunya. Ya, kurangi keluar-keluar rumah. Jangan sendirian menghadapi ketakutan. Atau mungkin ketakutanmu saat ini bukan hanya sebatas virus corona. Mungkin ada persoalan keluarga kamu sendiri, persoalan diri kamu sendiri yang kamu pendam sedemikian rupa sehingga membuat kamu takut dan malah menyembunyikan diri. Ingat saudara, kalau saudara takut jangan sembunyi, keluar. Ekspresikan, ya kan? Bukan ekspresikan ketakutan. Beritahu sama Tuhan, Tuhan saya ini takut ini dan itu, tapi saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala sesuatunya. Kita kembali ke Nabi Elia, saudara. Di dalam ketakutannya, kebosanannya untuk hidup, apa yang Allah lakukan baginya. Saudara, kalau saudara anak Tuhan, maka saudara tidak membiarkan saudara dan saya untuk jalan dalam ketakutan dan kebimbangan dan kebosanan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang pertama, Allah suruh malaikatnya untuk kasih makan Nabi Elia 2 kali, saudara. Dalam ayat ke-5 dan ke-7 Tuhan suruh malaikatnya kasih tahu Elia, bangunlah, makanlah. Yang pertama Elia makan.
Habis makan berbaring lagi. Begitu saudara kalau yang bosan. Jadi saudara itu di rumah jangan kayak gitu ya. Terus makan tidur lagi, makan tidur lagi. Jangan saudara. Nah, ini Tuhan kasih tahu. Yang kedua Tuhan kasih tahu dia, makan, bangun, makanlah. Tapi setelah itu Tuhan mau bilang sama dia melalui malaikatnya, karena kamu akan melakukan sesuatu yang besar, melakukan perjalanan yang jauh. Jadi makanan ini sebagai energi untuk kamu bekerja melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kamu. Jadi setelah suruh makan, ya, eat something katanya. Lalu Allah mau kasih tahu Elia, do something. Melakukan perjalanan ke Gunung Horeb. Di situ dia akan bertemu dengan Tuhan, mengungkapkan isi hatinya, dan Tuhan juga memberitahukan, menampakkan diri kepadanya, menyatakan kehendaknya kepada Elia. Bahwa apa yang dilakukan selama ini untuk Tuhan, pelayanannya itu tidak pernah sia-sia, walaupun menurut pandangan dia itu sia-sia, tapi bagi Allah tidak ada yang sia-sia. Nah, secara dikasih Tuhan, Allah suruh Elia makan dan suruh melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan. Allah mau kasih tahu sama Elia, pelayanan kamu tidak sia-sia. So teman-teman, sekarang ini gimana sih cara kita untuk mengatasi kebosanan kita, ketakutan kita, kegalauan kita, kegelisahan kita, kekhawatiran kita? Dua hal seperti Elia tadi. Eat something. Makanlah, katanya, bangun, makanlah. Jangan cuma tiduran terus. Siapa coba teman-teman yang tidur bangunnya jam 12? Bukan saya nggak jam 12, saya jam 1. Wah, luar biasa. Jangan ya. Tetap bangun seperti kamu kalau mau sekolah. Jam 7 pagi bangun. Tidur lebih cepat supaya badan kamu sehat, kuat. Lalu makanlah, katanya. Makan bukan sembarang makan, saudara. Makan yang bergizi, yang sehat, yang berenergi, yang membuat tubuh kamu itu berenergi, bukan membuat tubuh kamu semakin malas. Saudara, ada seorang pakar bidang pencegahan penyakit namanya Sherry L. Pagoto, PhD, saudara, doktor bidang pencegahan penyakit. Dia mengatakan seperti ini, makanan yang saudara makan itu sangat berpengaruh kepada mood saudara. Jadi saudara bisa tiba-tiba menjadi malas, lesu, dan lain sebagainya. Itu karena salah makan, saudara. Karena itu dia bilang, hindarilah makan makanan junk food. Junk food itu makanan yang tidak bergizi, ya kan? Yang tidak memberikan kamu nutrisi yang baik. Makanlah, coba sayur-sayuran. Jangan cuma makan ayam potong goreng, itu daging-daging. Itu memang ada nutrisi, tapi perlu makan sayur, makan buah. Jangan cuma minum minuman yang manis-manis, ya, teh manis, susu manis ini dan sebagainya, minuman kaleng. Jangan, Ustaz. Minum yang bergizi, jus sehat, ya, tidak usah jus tapi gulanya 7 sendok, sama aja, saudara. Yang bergizi, yang sehat, pengaruh loh, saudara. Jadi kalau saudara mulai merasa lesu, mulai merasa bosan, coba ganti makanan saudara. Jangan yang manis-manis tok. Ini bukan dokter ya saya, tapi ini menurut kata dokter bidang pencegahan penyakit. Dia mengatakan juga depresi, kecanduan, makanan manis itu, stres itu dipengaruhi oleh makanan kita. Dan di New Zealand, saudara, pernah diteliti 4.000 pelajar. Jadi bagaimana supaya mereka itu kesehatannya terjaga, bagaimana supaya mereka lebih pandai, bagaimana supaya kesehatan mentalnya itu tetap terjaga. Mereka dikurangi asupan gulanya, saudara, dan mulai diberikan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Makan, saudara, makan yang bergizi, jangan tiduran terus. Yang kedua, do something, lakukan sesuatu. Pikirkan apa yang bisa saya lakukan di tengah-tengah situasi karantina seperti ini. Bukan hanya main game ya, bukan hanya nonton TV ya, bukan hanya nonton YouTube ya, tapi lakukan sesuatu. Ya, sederhananya lakukan sesuatu yang berguna untuk diri kamu. Ya, supaya kamu bertambah pengetahuannya. Ya kan, mungkin kamu sambil nonton sesuatu yang menambah pikiran, pengetahuan kamu. Atau mungkin kamu bisa buat video masak-masakan, ya, yang suka masak. Bisa buat video motivasi untuk memotivasi teman-teman kamu yang lainnya sudah bosan saat ini.
bisa bercocok tanam, belajar bercocok tanam, nanti sayurnya bisa kasih mama kamu untuk masak di rumah. Pikirkan bagaimana kita tetap eksis walaupun kita ada di rumah, tetap menjadi remaja yang pandai, yang giat melayani Tuhan. Dan saudara, hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga bukan meninggalkan saudara dan saya, tapi dia memberikan satu tugas untuk saudara dan saya, yaitu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Gimana caranya kamu dan saya menjadi saksi Tuhan? Tidak lain, kita harus bisa tetap eksis di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bagaimana saya memakai media sosial saya untuk menjadi saksi Tuhan. Gak nulis status sembarangan, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang kamu cuma tulis satu kata motivasi firman Tuhan, itu memberkati banyak orang. So, mulai dari sekarang, langkah kecil berdampak besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami Tuhan, di tengah-tengah situasi karantina seperti sekarang ini, jangan biarkan kami bermalas-malasan, jangan biarkan kami menikmati kebosanan kami, sehingga kami menjadi remaja yang tidak produktif. Tapi tolong Tuhan bangunkan kami untuk bisa memikirkan apa yang terbaik untuk kami lakukan sebagai saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati anak-anak remajamu, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, berikan hikmat bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara dan seluruh dunia ini yang berusaha untuk membasmi penyakit yang sedang melanda dunia. Kasih hikmat untuk para ilmuwan, para dokter bisa menemukan antivirus yang terbaik yang berguna bagi dunia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih loh Esther atas firman-Nya. Nah teman-teman, semoga firman yang kita dengarkan boleh kita mengerti dan kita dalami sehingga kita boleh makin mengenal akan Tuhan. Teman-teman, aku ajak kita menyanyikan sebuah lagu Bukti Kebesaran-Mu. Aku harap hidup kita ini boleh menggenapi firman-Nya, boleh mengikuti firman-Nya terus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan bersama-sama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, Jadi bukti kebesaran. jadi bukti kebesaranmu, Jadi bukti kebesaranmu. jadi bukti kebesaranmu. Untuk doa penutup dipersilahkan si Esther. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap yang hormat, kita menghadap Tuhan memohon berkat Tuhan. Saudara, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah join bareng kita, sudah ibadah bareng kita. Terima kasih untuk waktunya dan selamat dari Minggu. Happy Sunday. God bless you teman-teman.